Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa UTI dimanapun Anda berada. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dalam menjalankan segala aktivitasnya. Baiklah, pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah satu ini, kita akan membahas tentang neraca dan catatan atas laporan keuangan. Baiklah, kita akan menguraikan tentang pengertian, manfaat, dan keterbatasan laporan posisi keuangan neraca. Neraca atau balance sheet adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aktiva, kewajiban-kewajibannya atau hutang, dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam di dalam sumber-sumber perusahaan tersebut atau modal pemilik pada suatu saat. Menurut Kashmir 2020, neraca adalah laporan sistematis yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang meliputi aset atau aktiva, kewajiban atau hutang, dan ekuitas atau modal pada tanggal atau saat tertentu. Adapun manfaat dari laporan posisi keuangan neraca, yang pertama adalah laporan ini memberikan informasi yang dibutuhkan dengan melakukan analisis terhadap hubungan antara pos-pos neraca. Di antaranya adalah yang pertama likuiditas, yang kedua adalah solvabilitas, dan yang ketiga adalah fleksibilitas. Likuiditas perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, di mana informasi ini dapat diperoleh dengan membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang lancarnya, atau antara quick asset dengan current liabilities. Solvabilitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh hutang lancarnya dan hutang jangka panjangnya, yaitu dengan membandingkan total aktiva dengan total hutang, antara total hutang dengan ekuitas pemilik, atau antara total aset dengan ekuitas pemilik. Fleksibilitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk menambah jumlah dananya dengan membandingkan antara total hutang dengan ekuitas pemilik. Adalah manfaat daripada laporan neraca ini, yaitu laporan ini dapat menggambarkan komposisi antara aktiva dan hutang, di mana proporsi relatif antara hutang dan modal pemilik, serta berapa banyak jumlah laba yang dapat ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Dan yang ketiga, manfaat daripada laporan posisi keuangan neraca ini juga dapat dibandingkan dengan data-data sebelumnya, atau sering kita sebut dengan neraca komparatif. Keterbatasan daripada laporan posisi keuangan neraca ini adalah yang pertama terletak di biaya historis. Sebagian besar aktiva dan kewajiban dicatat pada biaya historis atau harga perolehan, sehingga neraca tidak menggambarkan nilai sekarang atau current value dari perusahaan. Masalah yang timbul pada neraca apabila nilai rupiah tidak stabil, oleh karena perubahan harga secara umum akan mengubah kemampuan daya beli yang ada. Apabila nilai historis ini tidak disesuaikan, maka neraca pada tahun 2009 tidak dapat dibandingkan dengan neraca di tahun 2010. Yang kedua adalah kesulitan penggunaan taksiran atau estimasi dalam pengukuran aktiva seperti kolektibilitas piutang, taksiran harga pasar persediaan, dan penentuan umur ekonomis aktiva tetap, dan sebagainya. Tidak seluruh informasi yang bersifat finansial bagi perusahaan dapat disajikan dalam laporan neraca karena tidak ada dasar pencatatan yang objektif. Dan yang keempat, kesulitan dalam membandingkan neraca antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain disebabkan karena ketidaksamaan dalam klasifikasi, metode akuntansi, dan estimasi akuntansi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen-komponen laporan posisi keuangan neraca. Yang pertama adalah aktiva, harta, ataupun aset. Yang kedua, kewajiban, hutang, ataupun liabilities. Dan yang ketiga adalah modal ataupun ekuitas. Sehingga didapat persamaan, aktiva sama dengan utang ditambah modal.
adalah aktiva atau aset, yaitu manfaat ekonomi masa depan yang cukup pasti yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai hasil dari peristiwa atau transaksi yang lalu. Komponen berikutnya adalah kewajiban ataupun hutang, yaitu pengorbanan manfaat ekonomi yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang dari suatu entitas untuk mentransfer suatu aset atau menyediakan jasa kepada entitas lain di masa yang akan datang sebagai akibat peristiwa ataupun transaksi yang lalu. Dan selanjutnya adalah ekuitas ataupun modal, yaitu sisa yang ada dalam aktiva suatu entitas sesudah dikurangi dengan kewajiban ataupun hutang. Dalam entitas bisnis, ekuitas merupakan hak pemilik. Aktiva ini diklasifikasikan dan neraca sebagai berikut. Yang pertama, aktiva lancar, kedua, aktiva jangka panjang, ketiga, aktiva tetap, yang keempat adalah aktiva tidak berwujud, dan yang kelima adalah aktiva lain-lain. Aktiva ini diklasifikasikan dan neraca sebagai berikut. Yang pertama, aktiva lancar, kedua, diklasifikasikan ini diklasifikasikan dan neraca sebagai berikut. Yang pertama, aktiva lancar, kedua, yang pertama adalah kewajiban ataupun hutang lancar, yang kedua kewajiban atau hutang jangka panjang, yang ketiga adalah kewajiban ataupun hutang lain-lain. Ekuitas diklasifikasikan sebagai berikut ya. Selanjutnya, bentuk daripada laporan posisi keuangan neraca terdiri dari dua, yaitu bentuk kontrol atau rekening dan bentuk stafel atau laporan. Nah, di sini kita akan menjelaskan masing-masing daripada bentuk laporan posisi keuangan neraca. Yang pertama adalah bentuk kontrol atau rekening, di mana aktiva dilaporkan pada sisi sebelah kiri dan kewajiban serta ekuitas pemilik pada sebelah kanan. Bentuk ini banyak dipakai khususnya jika perusahaan ingin menyajikan neraca komparasi untuk 2 tahun. Kemudian, untuk bentuk stafel atau laporan, di mana aktiva, kewajiban, dan modal pemilik disusun secara vertikal dari atas ke bawah. Bentuk ini lebih populer karena dapat membandingkan dua buah neraca atau lebih untuk tahun-tahun yang berurutan. Dalam bentuk laporan ini, cara penyusunan pos-pos neraca dapat dimodifikasi agar dapat menggambarkan kedudukan posisi keuangan yang diinginkan. Adik-adik mahasiswa dapat melihat laporan posisi keuangan neraca yang berbentuk sekontrol pada layar berikut ini. Nah, di sini terlihat di mana aktiva dilaporkan pada sisi sebelah kiri dan kewajiban serta ekuitas pemilik pada sebelah kanan. Selanjutnya, adik-adik mahasiswa dapat melihat laporan posisi keuangan neraca yang berbentuk stafel atau laporan pada layar berikut ini. Pada layar ini terlihat aktiva, kewajiban, dan modal pemilik disusun secara vertikal dari atas ke bawah. Selanjutnya, sering kita bertanya, apa sih manfaat daripada neraca? Yang pertama, neraca sebagai analisis perubahan kondisi keuangan suatu perusahaan secara berkala dari tahun ke tahun, di mana manfaat neraca di sini berfungsi sebagai potret posisi keuangan yang krusial untuk menganalisis perubahan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan dari tahun ke tahun. Dengan membandingkan neraca secara berkala, perusahaan dapat mengevaluasi pertumbuhan kekayaan, mengukur tingkat likuiditas dan solvabilitas, serta menilai struktur modal untuk pengambilan keputusan strategis. Manfaat neraca yang kedua, yaitu sebagai alat analisis likuiditas entitas bisnis dalam mengetahui kemampuan perusahaan dalam melakukan kewajibannya. Di sini, neraca merupakan alat analisis likuiditas krusial yang menunjukkan posisi keuangan, aktiva lancar, dan kewajiban jangka pendek pada waktu tertentu.
Hal ini dapat membantu perusahaan menilai kemampuan untuk melunasi utangnya segera sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan aset lancar, mencegah risiko kebangkrutan disebabkan ketidakmampuan memenuhi kewajibannya. Manfaat neraca yang ketiga adalah sebagai alat analisis kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendeknya. Di sini neraca adalah sebagai alat analisis yang sangat vital untuk mengukur likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang lancarnya pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Selanjutnya, kita beralih ke catatan atas laporan keuangan Notes to Financial Statement. Menurut PSAK 1 Revisi 2007 per 69 Revisi 2009-2013, catatan atas laporan keuangan menyajikan yang pertama, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap transaksi yang penting. Yang kedua, informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca, laba rugi, arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Dan yang ketiga, informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi diperlukan dalam penyajiannya secara wajar. Dalam PSAK nomor 1 per 71 tentang klasifikasi dan pengukuran, catatan atas laporan keuangan disajikan yang pertama, pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Yang kedua, informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai dengan urutan sebagaimana disajikan di dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, pengungkapan lain termasuk kontingensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya, serta pengungkapan yang bersifat keuangan. Berikutnya, penyajian kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan menjelaskan dua hal sebagai berikut. Yang pertama, dasar pengukuran yang diterapkan pada suatu pos. Akuntansi di sini menggunakan pendekatan eklektif dalam pengukuran. Oleh karena itu, dikenal berbagai metode pengukuran yang berbeda untuk elemen laporan keuangan yang berbeda. Metode pengukuran itu antara lain seperti nilai historis, nilai pasar, nilai pengganti, nilai realisasi, nilai wajar, dan nilai sekarang. Metode yang digunakan adalah metode yang sesuai menurut pertimbangan manajemen. Dua, kebijakan tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan dengan benar. Kebijakan ini meliputi pengakuan pendapatan, pengakuan beban, metode depresiasi, kapitalisasi pinjaman, prinsip-prinsip konsolidasi, dan sebagainya. Yang ketiga, pengungkapan lain yang tidak dapat diungkapkan di dalam bagian laporan keuangan, seperti domisili, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nomor izin pendirian, kegiatan utama perusahaan, nama perusahaan dalam grup, perusahaan asosiasi, nama anggota direksi dan komisaris, dan jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode akuntansi. Berikutnya adalah teknik pengungkapan informasi tambahan catatan atas laporan keuangan. Ada berbagai cara untuk mengungkapkan peristiwa bersyarat, metode penilaian aktiva, dan kontrak perjanjian. Yang pertama, penjelasan dalam kurung. Informasi atau penjelasan tambahan seringkali diberikan dalam bentuk penjelasan di dalam kurung di belakang pos yang bersangkutan. Cara ini dapat menjelaskan dan melengkapi informasi dalam neraca. Karena terdapat pada badan neraca, maka kecil kemungkinannya terlewat dibaca oleh pembaca laporan keuangan. Tetapi, bila informasi tambahan cukup panjang, maka cara ini akan menyulitkan bagi pembaca laporan keuangan. Oleh sebab itu, cara ini harus digunakan dengan hati-hati. Yang kedua adalah catatan kaki. Jika penjelasan tambahan tidak dapat dilakukan dengan tanda kurung, maka dapat digunakan dengan catatan kaki.
Catatan kaki seringkali digunakan untuk menjelaskan informasi tentang ada tidaknya jumlah dividen yang tertunggak, syarat atau kewajiban yang timbul dari komitmen pembeli, kebijaksanaan depresiasi, perubahan penerapan prinsip akuntansi, dan adanya peristiwa bersyarat. Demikianlah perkuliahan kita hari ini dengan topik neraca dan catatan atas laporan keuangan. Semoga paparan-paparan yang Ibu jelaskan tadi dapat menambah ilmu akuntansi adik-adik mahasiswa tentang neraca dan catatan atas laporan keuangan. Demikianlah saya akhiri perkuliahan ini dengan mengakhiri ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kalian semuanya.